Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kisah dan Hikmah, jumpa lagi dalam channel Kisah dan Hikmah pada episode terbaru. Pada episode kali ini ada kisah menarik tentang seorang pemuda yang menggendong ibunya berhaji dari negeri Yaman hingga ke Makkah bahkan Madinah. Siapa lagi kalau bukan Uwais Al-Qarni? Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk, simak langsung. Alkisah, di Yaman tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang solih dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu hal permintaan yang sulit ia kabulkan. Suatu ketika, ibu Uwais Al-Qarni berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji." Uwais tercenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus nan panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun, Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin kan pergi haji naik lembu. Olala, ternyata Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, Uwais gila, kata orang-orang. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu semakin besar dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tak lagi terasa olehnya. 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud dari Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya mengerjakan haji. Uwais menggendong ibunya berjalan dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya berhaji. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan percucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni segala dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang akan membawaku ke dalam surga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu
sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Dan bulatan putih itu adalah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong dia berdua untuk mau kamu berdua. Hikmah dari kisah tersebut adalah dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita abai terhadap orang tua dikarenakan kesibukan, kewajiban, tuntutan, atau bahkan kesenangan duniawi yang membuat kita abai terhadap orang tua. Padahal telah disebutkan banyak kisah orang-orang yang mendapatkan azab Allah karena durhaka atau abai terhadap orang tua, seperti kisah Alqamah dan juga Kan'an putra Nabi Nuh. Cukup bagi kita sebagai pengingat diri. Untuk itu, sahabat kisah dan hikmah, selagi kita masih diberi kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, maka marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi segala permintaan orang tua dengan harapan sebagai bakti kita terhadap orang tua kita. Dan yakinlah bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik kita. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.